warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, Ibu Guru berharap kalian sehat dan tetap semangat belajar. Meskipun kita sedang belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi yang akan kita pelajari hari ini, pembelajaran 1, yaitu 1. Membedakan panjang pendek bunyi, 2. Membedakan benda hidup dan benda tak hidup, 3. Mengenal sila keempat Pancasila. Pembelajaran 2, nomor 1. Mengenal ciri-ciri benda hidup, 2. Membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Rumahku di kampung. Rumahku sangat sederhana. Udaranya sejuk, halamannya luas. Banyak tanaman dan hewan peliharaan. Itu semua nikmat yang kuasa. Kita wajib bersyukur kepadanya. Ayo mengamati. Coba perhatikan, kemudian ceritakan gambar di samping. Lihatlah Tino dan teman-temannya pada gambar tersebut. Dengan tas di pundak, mereka terlihat gembira bersekolah. Dengan baju seragam dan topi, mereka terlihat rapi. Tino bersyukur kepada Tuhan karena bisa bersekolah bersama teman-teman. Siapa yang suka mengenakan topi? Iya, anak laki-laki pasti suka mengenakan topi. Ayo menyanyi. Tahukah kalian bahwa ada sebuah lagu tentang topi? Lagu tersebut berjudul Topi Saya Bundar. Coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama teman-teman kalian. Nah, karena anak soleh-soleha sedang belajar di rumah, nanti anak soleh-soleha menyanyikan bersama ayah dan bunda. Lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Yuk sekarang kita menyanyikan bersama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, nanti anak soleh-solehah nyanyikan lagi lagu tersebut dengan memperhatikan panjang dan pendeknya bunyi, dengan memperhatikan garis yang ada di bawahnya. Ayo membaca. Benda hidup maupun benda tak hidup selalu ada di sekitar kita. Coba perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah gambar anak kelas 1 yang sedang membersihkan ruang kelas. Dapatkah kalian menyebutkan benda apa saja yang termasuk benda tak hidup pada gambar di samping? Iya, pintar sekali. Yaitu papan tulis, lalu apa lagi? Iya, kemoceng, lalu sapu, kemudian iya, meja, lalu kursi, dan pot bunga. Selain benda tak hidup, ada juga benda hidup pada gambar di atas. Dapatkah kalian menyebutkannya? Iya, hebat. Benda hidup adalah siswa-siswi yang sedang
membersihkan ruang kelas. Kali ini kita akan belajar mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba sebutkan benda hidup dan benda tak hidup di sekitarmu. Ayo mencoba sebutkan yang termasuk benda hidup atau benda tak hidup pada gambar di bawah ini. Pada gambar pertama, di sana ada gambar rumah. Nah, gambar rumah ini apakah termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Iya, benar sekali. Termasuk benda tak hidup. Lalu di sana ada gambar sekolah. Nah, gambar sekolah ini adalah benda hidup atau benda tidak hidup? Iya, benar, benda tidak hidup. Kemudian gambar selanjutnya di sana ada pensil. Nah, pensil ini termasuk benda tak hidup. Lalu di sana ada gambar bola. Siapa yang tahu apakah bola termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Iya, pinter. Bola adalah benda tak hidup. Lalu di sana ada gambar buku. Buku juga termasuk benda tak hidup. Lalu burung adalah termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Iya, benar sekali. Burung adalah benda hidup karena burung dapat bergerak dan bernapas. Lalu di sana ada gambar ayam. Nah, gambar ayam ini juga termasuk benda hidup. Kemudian di sana ada gambar sepeda. Sepeda adalah termasuk benda tak hidup. Lalu yang terakhir di sana ada gambar bunga. Nah, bunga adalah termasuk benda hidup. Ayo amatilah gambar di samping ini. Gambar di samping adalah lambang negara kita, Garuda Pancasila. Pada perisai di dada burung Garuda tersebut terdapat lambang-lambang sila Pancasila. Sila pertama berlambangkan bintang. Sila kedua berlambangkan rantai. Sila ketiga berlambangkan pohon beringin. Sila keempat berlambangkan kepala banteng. Sila kelima berlambangkan padi dan kapas. Kalian sudah mempelajari sila ke-1 sampai ke-3 pada tema sebelumnya. Sekarang kita akan mengenal sila keempat Pancasila. Tahukah kalian bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Ya, sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila dilambangkan oleh kepala banteng yang memiliki makna musyawarah dalam mengambil keputusan. Ayo menulis. Carilah ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup yang lain. Isikan pada tabel berikut. Ciri-ciri benda hidup. 1. Bergerak. Yang kedua, ada yang bisa selain bergerak? Iya, pintar, yaitu bernapas. Kemudian yang ketiga, siapa yang bisa? Iya, tepat sekali. Makan dan minum. Kemudian keempat, tumbuh. Dan yang kelima, berkembang biak. Kemudian ciri-ciri benda tak hidup adalah 1. Tidak bergerak. Kedua, siapa yang bisa? Iya, pintar sekali. Tidak bernapas. Lalu yang ketiga,
Ia tidak makan dan minum. Kemudian yang keempat, tidak tumbuh. Dan yang kelima, tidak berkembang biak. Kalian sudah mengetahui ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Sekarang, kelompokkan benda-benda di bawah ini ke dalam tabel yang tersedia. Nah, nomor 1, benda hidup adalah, iya benar, adalah ayam. Lalu yang kedua, benar sekali. Yang kedua adalah ikan. Kemudian yang ketiga, pintar, yaitu pohon bambu. Dan yang keempat adalah bunga. Kemudian yang termasuk benda tak hidup adalah, iya benar sekali, meja. Lalu yang kedua adalah papan tulis. Ayo berlatih, perhatikan gambar di bawah ini. Buatlah kalimat menggunakan ciri-ciri seperti pada gambar berikut. Kalimat yang sesuai pada gambar pertama adalah, saya memelihara burung di dalam sangkar. Lalu pada gambar kedua di sana ada gambar meja dan kursi. Kalimatnya, saya mempunyai meja dan kursi belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Insya Allah penjelasan Ibu bermanfaat untuk anak soleh dan soleha. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.